Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, baru-baru ini terseret kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk setelah kediaman mewahnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Diketahui, dari penggeledahan tersebut, Kejaksaan Agung menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai 33 miliar rupiah yang terdiri dari 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Menyoroti kasus Helena Lim, Sekretaris Indonesia Audit Watch IAW Iskandar Sitorus secara gamblang mengungkap hal mengejutkan di balik kekayaan dan aliran dana hitam yang diterima. Untuk mengetahui beberapa fakta tersebut, maka inilah 5 fakta aliran dana hitam Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, dibongkar oleh Iskandar Sitorus versi Cumi Top 5. Gelar Crazy Rich Peak yang disematkan kepada Helena Lim tampaknya kini menjadi salah satu sorotan tajam bagi segelintir pihak, termasuk Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Kendati belum terungkap secara gamblang awal mula penyebutan Crazy Rich Peak pada Helena Lim, Iskandar Sitorus akhirnya menduga jika gelar tersebut memang sengaja dipakai untuk menutupi keburukan Helena Lim dari keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi yang tengah viral saat ini. Kalau kita mau jujur, Helena Lim ini penyebutan Crazy Rich itu sebenarnya bubble untuk hal-hal yang buruk. Dia ingin menutupi dirinya, dia sebenarnya buruk. Dan terbukti, Kejaksaan Agung menyebut dia tersangka. Aliran uang-uang kejahatan itu ikut kepada dia dan atau paling minimal dia terkonsolidasi dengan aliran kejahatan itu. Itu sudah disebut oleh Kejaksaan Agung. Helena Lim ini orang yang memang enjoy saja disebut Crazy Rich. Kalau sesungguhnya yang Crazy Rich itu adalah terukur dengan mekanisme, dengan sistem, dengan pajak atau kontribusi pajak yang dibayarkannya pada negara. Baru kita berani sebut itu Crazy Rich. Ini tidak. Kita nggak ngerti dari mana uangnya, kita nggak tahu berapa bayar pajaknya, tiba-tiba disebut Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk lagi kan. Kesannya seperti wah gitu. Faktanya uang setan juga, uang hitam juga kan. Nah jadi jangan merasa kita wah melihat orang disebut Crazy Rich jika kita tidak bisa mengukur kontribusi pajaknya pada negara. Itu dia. Karena orang-orang yang jahat mengaku Crazy Rich dengan tiba-tiba simsalabim, bagi mereka ini kejahatan itu nggak ada yang aneh, nggak membuat mereka takut atau muak atau gitu. Mereka seperti biasa aja itu. Yang penting income atau uang itu produksi uangnya tetap jalan. Nah orang-orang seperti ini kita harus hentikan dengan budaya bersama-sama menolak Crazy Rich yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber uangnya, tidak bisa membuktikan dia berkontribusi pajak pada negara. Kepada masyarakat dan publik netizen plus 62 mungkin kami sarankan kita akan salut terhadap Crazy Rich yang memang benar-benar terukur layak untuk diberikan labeling Crazy Rich jika pajaknya besar kepada negara baru top. Dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal yang tengah viral, Iskandar Sitorus menyebut jika status Helena Lim dalam kasus tersebut sangatlah rendah dan hina. Bahkan ia tak segan menyebut Helena Lim layaknya keset kaki. Menurutnya, dengan terciduknya Helena Lim, Kejaksaan Agung dapat menggunakan Helena Lim sebagai alat untuk mencari jejak-jejak tersembunyi dalam kasus korupsi tersebut. Kalau kita perhatikan, upaya penyidik dari Kejaksaan Agung itu langkah cerdas. Langkah cerdasnya begini, dia harus lumpuhkan dan harus kumpulkan data dari orang-orang lemah. Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Kok bisa? Sangat. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini. Tetapi di dirinya akan ditemukan IP atau jejak-jejak kejahatan dari kejahatan tambang timah, eksploitasi timah ini. Kami sebut bahwa Helena itu hina di level paling bawah
Karena dia yang paling mudah didapatkan melakukan kejahatan, menyimpan uang dan lain-lain. Itu umumnya yang megang uang secara langsung itu orang paling hinanya. Dalam dunia tindak pidana kejahatan, pencucian uang dan uang hitam. Kalau klasifikasi bos di atasnya, dia cuman sign, tanda tangan. Dia cuman mengeluarkan letter. Nah, ini yang kami sebut tadi bahwa cara yang dibuat Kejaksaan Agung ini yang paling mudah untuk menggaruk yang di atas Helena. Helena Lim dikenal sebagai sosok yang kaya raya di bilangan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Namanya mencuat ke publik sebagai selebgram yang membranding diri sebagai sosialita yang gemar pamer kemewahan. Helena Lim juga diketahui memiliki koneksi dengan sederet artis papan atas. Atas keterkenalan Helena Lim tersebut, Iskandar Sitorus akhirnya justru menduga jika Helena Lim merupakan sebuah kanal yang disengaja untuk mengurangi desakan uang hitam yang dialirkan oleh oknum-oknum yang masih belum terciduk. Kalau kami pikir bahwa Helena ini menjadi kanal untuk menyejukkan penggunaan uang-uang hitam. Dan kalaupun dia bisa menggait banyak selebriti lain dibayar, ini mempunyai konsekuensi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena Helena adalah pelaku pencucian uang. Buktinya di rumahnya ditemukan uang cash 10 miliar dan 2 juta dolar Singapura. Itu kan tukang cuci, ngumpetin gitu kan. Dan itu sudah dinyatakan Kejaksaan Agung. Kita nggak usah malu-malu lagi. Kita malah harus mendoakan, mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung untuk lebih ulet dan lebih giat lagi. Jangan-jangan ada hubungan-hubungan lain yang terjadi terhadap Helena karena memang satu-satunya perempuan yang berparas seperti itu di kejadian ini di para tersangka ini hanya dia yang mempunyai nilai plus dan berani 10 gari itu gitu. Tentu ada sesuatu yang dia simpan dan itu kami yakini ketika kejaksaan memfokuskan diri untuk menggeledah kediamannya dia dan tempat atau kantor perusahaannya begitu. Itu modusnya sama. Modus itu tidak jauh beda. Kemungkinan contoh seperti Helena. Dia menjadi kanal, menjadi bumper, dia menjadi performa dan manipulasi segala suatu hal di orang-orang yang kemarin main tambang timah itu kan. Nanti untuk kejahatan lain seperti importasi emas, kan gitu juga di Sulawesi Tenggara. Akan ada orang-orang seperti itu. Angelina yang tadi itu kan ada kan di situ. Nanti ada lagi di tempat-tempat berbeda seperti kasus Sekjen Mahkamah Agung. Ya kan ada lagi perempuan di situ kan. Nah, di beberapa kejadian kasus korupsi lainnya kan perempuan semua, perempuan cantik-cantik ini. Atau terpaksa disebut cantik karena sering dipublikasi. Nah, ini yang kita sebut bahwa kanalnya itu disengaja untuk mengurangi derasnya tekanan atau desakan uang hitam itu. Jadi kecenderungan mereka saling terkoneksi, kecenderungan. Nanti ada simpul-simpulnya ketika si Helena menggunakan jasa si selebriti A atau jasa lawyer B atau jasa ini C atau dan lain-lain, simpulnya ketemu. Sumber uangnya bisa jadi berbeda. Tapi putaran uangnya bisa ketemu. Keterlibatan Helena Lim dengan kasus tersebut memang belum bisa dipastikan. Pasalnya, Helena Lim sendiri belum bersuara soal kasus dugaan korupsi yang menyeretnya. Menurut informasi yang beredar, Helena Lim kini tengah berada di luar negeri. Namun, menurut Iskandar Sitorus, meskipun Helena Lim berada di luar negeri, ia tak bisa kabur dari jeratan hukum. Lantaran pihak penyidik akan terus mengusut kasus tersebut hingga ke akarnya. Kalau kita pikir kalau aparat hukum itu kan cerdik, bukan berarti Helena tidak di Indonesia kemudian menjadi lumpuh. Bisa jadi Helena tidak di Indonesia malah memudahkan pengakuan-pengakuan pihak lain. Tidak oleh Helena secara langsung. Bisa jadi. Nah jadi kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Helena ini dari
dunia media sosialnya sendiri pun bisa kan di-tracking oleh aparat penegak hukum. Dari komunikasinya, dari telekomunikasi yang ada pada dirinya, baik menggunakan apapun, itu akan mudah. Dan dari media sosialnya saja bisa kita lihat uangnya untuk kegiatan apa, siapa pernah dibayarnya, itu kan paling mudah. Nah, itu akan menunjukkan dan akan menguatkan bahwa Helena mendapatkan uang pada tahun berapa, tanggal berapa, lalu membayarkan selebriti siapa atau siapa orang-orang tenar, itu sangat memudahkan aparat penegak hukum untuk meyakini uang ini memang bagian dari uang hitam. Justifikasinya ada. Jadi kita jangan jangan apatis kalau Helena atau pesimis kalau dia keluar negeri. Kita harus lihat, kita harus optimis mumpung dia mungkin lari. Dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Crazy Rich Pig Helena Lim, Iskandar Sitorus secara gamblang mengungkap jika dirinya memiliki banyak praduga pasti. Iskandar Sitorus menduga dalam kasus tersebut terdapat oknum yang memfasilitasi Helena Lim untuk melancarkan aksinya. Pasalnya, menurut Iskandar Sitorus, tindak korupsi tersebut tidak akan terjadi sedemikian rupa jika tidak ada campur tangan dari oknum-oknum yang masih tersembunyi jejaknya. Kalau kami lihat dari kasus IUP PT Timah Persero ini, lebih banyak pelakunya itu corporate crime. Karena sesungguhnya itu adalah negosiasi antara BOD pada sekitar tahun 2010 ke 2015 atas pencurian timah yang dilakukan oleh maling-maling yang tidak memiliki IUP pada saat itu. Ini negosiasinya ini terjadi menjadi antara korporasi dengan korporasi dan kami yakin difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Kami yakin difasilitasi. Kami yakin difasilitasi oleh oknum-oknum aparatur sipil negara dan APH, aparat penegak hukum pada masa itu, oknum-oknumnya. Nggak mungkin terjadi sedemikian skema kerja di PT Timah kalau tidak ada campur tangan mereka itu. Jadi begini dia, Helena ini kan hanya sekedar kanal. Jadi dia adalah instrumen untuk mengelabui putaran uang yang kemarin-kemarin terjadi di PT Timah. Itu dia. Jadi mungkin mereka sudah sangat tersesat. Sudah sangat tidak bisa menahan diri untuk menggunakan uang ini dengan lebih lugas. Kalau kemarin-kemarin mungkin malu-malu gitu. Sekarang melalui Helena, kanalnya mereka menjadi seperti, oh saya temannya Helena. Oh ya saya berbisnis dengan Helena. Menjadi seperti sah bahwa mungkin si Dirut dan lain-lain tuh menjadi ya dianggap punya uang besar. Menggunakan uang. Karena nanti bisa kita lihat juga direksi PT Timah ini menggunakan dan pernah ikut Helena enggak? Mudah nanti.